Mari kita pergi ke daerah Rasul, datanglah ke hadirat Rasul, dikatakan bahwa datanglah ke hadirat Nabi yang suci. Nabi melihat wajah-wajah, dan tidak ada masalah yang diungkapkan oleh Yang Mulia. Nabi Mustafa berkata, kalian bertiga kelaparan, sudah 3 atau 4 hari berlalu. Rasulullah bersabda, aku sendiri sudah seminggu dalam keadaan seperti ini. Sayyidina Umar berkata, ada alasan lain, yang hanya kamu pahami. Perkara seorang hamba yang beriman bukanlah karena kelaparan atau kerugian, ada alasan lain di baliknya. Korupsi yang merajalela di pasar bukan karena untuk merampok, bukan untuk mendapatkan roti. Itu untuk makan lebih banyak, itu untuk menambah saldo ban. Tujuan dari penjarahan ini adalah untuk membangun rumah besar, sedangkan roti sudah dijamin oleh Allah yang Maha Pemurah. Orang yang setiap malam mengeluh bahwa usahaku tidak berjalan, sebenarnya ia mengeluh karena tidak memiliki rumah besar. Sebenarnya dia berkata, tidak punya mobil, tidak punya Pajero. Roti itu diberikan oleh Allah, itu adalah janjinya. Setelah 3 hari berlalu, Nabi bersabda, ayo, kita pergi ke rumah sahabatku Abul Hatsam Al-Ansari. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang pernah disebut oleh Nabi kita sebagai yang memiliki tanggung jawab khusus. Nabi bersabda, perutku sangat lapar, bawakan makanan. Orang itu berkata, apakah aku bisa memberi makanan kepada Rasul yang begitu mulia? Mereka berlari, mengambil kambing, menyembelihnya, dan berkata kepada istrinya untuk menyiapkan roti. Mereka memetik kurma dan anggur. Ketika Nabi datang, makanan sudah siap. Sayyidina Umar mengatakan bahwa roti sudah matang. Daging yang sangat lezat dan kari yang enak. Nabi memakan satu roti, sedikit capati, dan sedikit kari dari sisi-sisinya. Setelah Nabi memakannya, air mata mengalir di matanya. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Nabi bersabda, aku berpikir, setelah berpuasa 7 hari, aku akhirnya makan, tapi aku takut jika ditanya tentang ini, apa jawabanku? Sayyidina Umar berkata, setelah 7 hari berpuasa, engkau makan, dan masih harus mempertanggungjawabkan ini? Nabi bersabda, Umar, dia adalah pemilik segala sesuatu. Ketika dia memberi, dia bisa meminta pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungjawaban. Para sahabat berkata, kami bertekad bahwa setelah hari itu, kami akan berpuasa lagi, makan sedikit agar kami bisa mempertanggungjawabkan itu. Tentang Ramadan, mari datang ke pelajaran pagi di bulan Ramadan. Dalam hadis yang mulia, Nabi bersabda, Ramadan dan Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat. Ramadan akan berkata, ya Allah, di siang hari aku menahan diri dari makan dan minum demi mendapatkan keridaan MU. Al-Quran akan berkata, ya Allah, di malam hari aku berdiri untuk mendengarkan dan membaca Al-Quran demi mendapatkan keridaan MU. Dan saya menyatakan dengan yakin bahwa mungkin tidak ada orang yang mencintai seseorang lebih dari cinta para murid dan syagir saya kepada saya. Tetapi saya tidak pernah meminta siapapun untuk membaca surah Fatihah dan memberikannya kepada saya sebagai hadiah untuk ayah saya. Tanyakan kepada siapa saja, apakah saya pernah mengatakan itu? Tidak pernah. Saya hanya meminta untuk dibacakan sedikit Al-Quran. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh dilakukan. Memang seharusnya dibacakan, tetapi saya tidak pernah meminta kepada orang tua saya untuk dibacakan Al-Quran untuk mereka. Meskipun saya ingin mendoakan mereka. Karena saya memiliki kebiasaan pribadi. Saya memahami bahwa dalam kainat, orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya, yang memiliki bagian terbesar adalah ibu dan ayah saya. Saya benar-benar memahami ini. Saya sangat tidak tahu diri jika saya tidak dapat membaca Al-Quran 1 kali dalam sebulan untuk ruh mereka. Inilah cara saya, pribadi saya. Saya tidak menghitung jumlahnya. Cara pribadi saya adalah memulai dengan Alhamdulillah, dan setelah 2 surah yang ditinggalkan, Al-Quran selesai. Terakhir, bawa surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jangan membaca untuk memperoleh sawab di sini, jangan berhenti di sini. Bawa bersama, berdiri di kuburan, dan bacakan surah Al-Falaq dan An-Nas di kuburan, dan semoga ruh yang telah membaca Al-Quran mendapatkan wusal. Wahai saudara, ketika anak-anak membaca untuk orang tua mereka, mereka tidak perlu berkata, ya Allah, ampunilah mereka. Karena amal kebaikan anak-anak secara otomatis tercatat di buku amal orang tua mereka, dengan sendirinya. Saudaraku, kamu meminta kepada anak-anakmu untuk membuat sat di bulan Ramadan dan membuat cutni tertentu. Mengapa kamu tidak meminta istrimu untuk memasak lebih sedikit? Dan kamu juga duduk dan membaca Al-Quran. Saya juga membaca Al-Quran. Ayo sini anakku, duduk dan baca Al-Quran,
Saya juga akan membacanya. Ayo sini putriku, duduk dan baca Al-Quran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika seorang hafiz, qari, atau seorang ulama membacanya, mungkin hanya memerlukan 20-22 menit untuk membaca satu juz dari Al-Quran. Dan bahkan jika ada yang membaca dengan terputus-putus, itu akan memakan waktu 1 jam. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terputus-putus, Allah memberikan 2 kali sawab. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca dengan lidahnya, akan mendapatkan sawab 1 kali, dan yang membaca dengan melihatnya, akan mendapatkan 2 kali sawab. Mengapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Al-Quran saja yang dibaca dengan melihatnya pun memberikan sawab. Membaca Al-Quran dengan melihatnya pun mendapatkan sawab. Di bulan Ramadan, bacalah Al-Quran, buka dan bacalah. Dan saudaraku, jika anakmu yang membaca, jika putrimu yang membaca, betapa beruntungnya seorang ayah yang anaknya membaca Al-Quran, bahkan hanya dengan melihatnya. Sebarkan kebiasaan ini kepada mereka, agar setelah kamu meninggal pun mereka terus membaca Al-Quran. Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah berkata, Nabi Isa alaihissalam lewat di dekat sebuah kuburan, dan di sana ada siksa Allah yang turun. Setelah beberapa jam, beliau kembali lewat dan melihat kuburan yang sama, namun sekarang rahmat Allah turun. Nabi Isa alaihissalam berkata, Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Saya tidak berhak berbicara tentang perbuatan MU. Tetapi ketika saya lewat tadi, ada siksa, sekarang rahmat MU turun. Suara Allah terdengar dan berkata, Isa, hamba ini penuh dosa. Tetapi ketika dia meninggal, istrinya sedang mengandung, dan anak yang lahir setelah kematiannya ini, pada usia 4 atau 5 tahun, pergi ke maktab dan madrasah. Ustadz mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu dengan suara kecil mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan menyiksa ayahnya di kubur, karena anak itu telah menyebut Rahman dan Rahim dengan lidahnya. Saya telah menerangi kubur ayahnya dengan cahaya. Semoga anak-anak saya juga membaca Al-Quran. Semoga putra-putri saya juga membaca Al-Quran. Semoga anak-anak kita semua membaca Al-Quran. Lihatlah, Imam Azam Abu Hanifah membaca 61 Al-Quran di bulan Ramadan. Berapa banyak? 61. Satu Al-Quran di siang hari, satu lagi malam hari, satu lagi dalam tarawih. Imam Abu Hanifah membaca 61 Al-Quran dalam sebulan Ramadan. Beliau mengatakan, saya meninggalkan semua wazifah, saya hanya membaca Al-Quran Rasulullah. Sekarang kita tidak terbiasa lagi dengan membaca Al-Quran. Ketika ada mafilenat, berapa banyak yang membaca Al-Quran? Kita tidak terbiasa lagi membaca Al-Quran, kita tidak memiliki semangat membaca Al-Quran. Karena kita tidak melatih anak-anak kita menjadi ulama, kita malah melatih mereka untuk menjadi aktor. Yang mengambil uang untuk nadhani, membaca nad, maas Allah. Wahai saudaraku, apakah Al-Quran bukan nad dari Nabi Muhammad? Hadrat Aisyah Siddiqah radhiyallahu anha, ketika sahabat datang dan berkata, Ibu, ceritakanlah kepada kami akhlak Nabi. Maka beliau berkata, pergilah, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu seluruhnya adalah akhlak Nabi Muhammad. Semua nat itu ada di dalamnya. Semuanya adalah nat. Mengapa orang tidak datang untuk mendengarkannya? Mengapa tarawih tidak ada kerumunan sebesar itu seperti yang terjadi di nat? Dan ingatlah, wahai pemuda, orang tua yang sudah tua dan sakit itu berdiri saat tarawih, meskipun lutut mereka sakit, meskipun tubuh mereka lemah. Mereka tetap berdiri. Pemuda-pemuda di luar sana, apakah engkau di sini hanya untuk berdiri di jalan? Apakah muda itu hanya untuk mengajukan paspor ke Saudi Arabia dan berdiri 2,5 jam? Engkau berdiri di kantor KTP, untuk memperbarui kartu pelindung, untuk berdiri di hadapan orang kafir dan menyerah? Ketika engkau bekerja, kau berdiri semalaman, tetapi untuk Al-Quran, engkau tidak berdiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, Men kama Ramadana iman wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri, sholat, di malam Ramadan dengan penuh iman dan harapan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wahai pemuda, mari kita berniat, mari kita buat rencana. Insya Allah, kita akan membaca Al-Quran, kita akan mendengarkannya, kita akan membacakan untuk orang lain, dan insya Allah, kita tidak akan takut, kita akan berani dan berdiri. Allah akan memberi taufik dan kemampuan. Pertama, berpuasalah, dan kedua, bacalah Al-Quran. Berpuasa dengan segala keindahannya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, Ramadan adalah bulan kebaikan. Kita harus mengamalkan kebaikan ini.
Zaman kita sekarang ada dua jenis kesulitan. Satu, orang miskin yang merasa cukup dengan meminta-minta. Begitu ia mengulurkan tangan, ia tidak mau berhenti. Namun jika kebutuhan membawanya ke pintu orang, itu tidak masalah, tapi membuka pintu untuk meminta adalah salah. Ciptakanlah pengendalian diri, belajarlah untuk cukup dengan yang sedikit. Tidak ada izin untuk orang miskin keluar untuk meminta-minta. Sekelompok orang keluar di bulan Ramadan untuk mengumpulkan zakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminta tanpa kebutuhan yang mendesak, maka pada hari kiamat, wajahnya tidak akan memiliki daging, hanya rangka tubuh yang tersisa. Betapa beratnya gambaran ini. Jangan pernah meminta tanpa kebutuhan yang sangat mendesak. Dan saya meminta kepada orang kaya, bahwa Ramadan adalah bulan untuk berbagi rasa empati. Jika engkau memberi, berikan dengan menjaga kehormatan orang tersebut. Memang benar bahwa orang miskin tidak tahu, karena mereka yang tidak punya uang, mereka tidak mengerti. Yang memiliki mobil tahu cara mengendarainya, yang memiliki oven tahu cara menggunakannya. Begitu pula, yang memiliki bahan pangan, akan tahu bagaimana cara mengaturnya. Saudaraku, ketika Chaudhry Sahib, Seth Sahib, atau Nawab Sahib membagikan tepung, mereka berdiri dan berfoto, mempostingnya di Facebook, menunjukkan setiap kantong tepung dengan foto di 10 surat kabar. Takutlah kepada Allah, karena Ramadan adalah bulan empati. Jangan rusak kehormatan orang yang engkau beri. Sahabat Nabi Muhammad, Hadrat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, mencari orang miskin dengan teliti, dan ketika ia menemukannya, ia mengundangnya ke rumahnya, duduk bersama untuk berbuka puasa. Dan beliau bersabda, berikanlah apa yang paling engkau cintai di jalan Allah. Rasulullah bersabda, Rab tidak melihat wajahmu, tidak melihat kantongmu. Ketika Allah melihat, dia hanya melihat hatimu. Ingat, Allah mengetahui kondisi hati. Allah tahu bahwa hati ini gelisah karena keinginan dan harapan yang tidak kita penuhi. Hati ini gelisah karena kita berharap kepada orang lain, padahal harapan seharusnya hanya kepada Allah dan Rasul. Kita memilih sebab, tetapi kita tidak bergantung pada sebab itu. Kepercayaan kita hanya kepada Allah. Apa kata Al-Quran? Al-Quran berkata, Waladina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Subhanallah, mereka mencintai Rabb mereka. Sujud mereka bukan beban, sujud mereka adalah kenikmatan. Mereka tidak dipaksa untuk sholat, hati mereka menarik mereka untuk datang. Mereka sudah jatuh cinta. Waktu malam berlalu, satu sujud pun tidak terlewatkan. Apa yang diberikan oleh Allah, mereka tidak merasa berat untuk membelanjakannya di jalannya, karena mereka lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada segala sesuatu. Maka itu tidak menjadi hambatan bagi mereka. Dalam hati, yang paling utama adalah cinta kepada Allah. Dan sehubungan dengan Rasul kita, Allah Karim berfirman, An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih dekat kepada orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi setiap detak jantung, ketenangan jiwa, hati, roh, dan pikiran harus dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah. Allah, jika sepanjang malam seorang hamba hanya berpikir tentang bagaimana mengurus dunia, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mengembangkan uang yang ada, bagaimana memperbesar bisnis, bagaimana tanah di depan rumahnya bisa jadi miliknya, dan segala hal duniawi lainnya, itu tidak dilarang. Nabi kita bersabda, bekerja dan mencari rezeki adalah perbuatan yang dicintai Allah. Tetapi jika seluruh waktu habis hanya untuk hal-hal duniawi, lalu kita meninggalkan yang utama, maka itu menjadi masalah. Kita berbuat baik, kita beriman, tetapi kita tidak merasakan kenikmatannya. Jika setelah sholat seseorang tidak merasa tenang, jika setelah bersedekah ia tidak merasakan kedamaian, jika setelah mendengarkan ceramah dan khutbah hati tidak berubah, maka ia harus berpikir. Allah memberikan satu hati, dan hati ini tidak bisa dibagi antara cinta dunia dan cinta Allah dan Rasul. Hati itu hanya untuk Allah dan Rasul. Ketika hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasul, barulah seseorang merasakan kenikmatan dalam iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin merasakan kenikmatan iman. Subhanallah. Ada perbedaan antara makan dan menikmati makanan. Ada perbedaan antara menjadi seorang beriman dan merasakan kenikmatan iman. Subhanallah. Untuk merasakan kenikmatan iman, 3 hal harus dilakukan. 1. Cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Subhanallah. Tetapi ini bukan hanya sekadar ucapan, kita harus merenungkan, apakah kita lebih mencintai uang atau Allah dan Rasul?
2. Cinta kepada orang lain karena mencari ridha Allah dan Rasul. Tidak perlu berharap terima kasih atau pujian dari orang lain. Hanya Allah dan Rasul yang menjadi tujuan utama dalam menjalin hubungan. 3. Jika kita melakukan ini, barulah kita akan merasakan kenikmatan menjadi seorang mukmin. Subhanallah. Jadi mari kita pertanyakan, apakah kita benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun di dunia ini? Allah dan Rasul harus menjadi yang utama dalam hati kita, dan kita harus meletakkan cinta dunia di tempat yang benar. Selama kita mengeluh tentang saudara-saudara, saudara laki-laki, suku-suku, dan kelompok kita, semua itu akan hilang jika kita mulai mencintai karena Allah dan Rasul-Nya. Jika dasar dari semua hubungan kita adalah mencari ridha Allah dan Rasul-Nya, maka tidak akan ada kebencian atau penghinaan dalam hubungan kita. Tidak akan ada suasana yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak mencintai secara langsung. Kita mencintai siapa saja, tapi dengan menyelipkan Allah dan Rasul-Nya di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, Allah akan mengumumkan, di mana orang-orang yang di dunia ini saling mencintai karena ridhaku. Subhanallah. Wahai Allah, apa yang akan didapatkan? Allah akan berkata, hari ini, tidak ada naungan kecuali naunganku. Mereka yang saling mencintai karena ridhaku, hari ini aku akan beri mereka naungan di bawah arsiku. Jadi, jika kita ingin merasakan kenikmatan iman, pertama, cintailah Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Dan kedua, cintailah siapapun hanya karena Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setelah menjadi seorang mukmin, setelah mendapatkan kalimat syahadat, setelah menjadi seorang yang beriman, kita harus membenci kekufuran seperti kita membenci untuk masuk ke dalam api. Sebenci itu. Jika ini terjadi, maka kenikmatan iman akan kita rasakan. Izinkan saya berkata, wahai saudara-saudaraku, kita hidup dalam kehidupan yang lelah, waktu yang membosankan, pikiran yang kacau, ide yang tercerai-berai, perasaan yang hancur, tidak ada keteguhan. Jika seseorang memberikan nasihat, kita berpikir lain dalam 10 menit, berbicara dengan orang lain dan melupakan nasihat sebelumnya. Hidup tidak memiliki kekuatan. Wahai hamba-hamba Allah, kita diberikan cara hidup yang sederhana, yaitu kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari segala-galanya. Perdamaian hanya akan datang ketika cinta sejati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercapai, ketika keinginan yang tulus terwujud, ketika keikhlasan tercapai, ketika kita benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Percayalah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat seseorang menjadi kuat. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat pikiran seseorang, memberinya ketenangan. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kekuatan. Saya tidak sedang berceramah, saya sedang mengungkapkan perasaan saya. Saya tidak mencari pujian dari kalian, saya hanya menginginkan kebaikan dari kalian. Mungkin kalian tidak mengucapkan subhanallah atau masya Allah setelah mendengar kata-kata saya, tetapi pahamilah rasa sakit hati saya, apa yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat dan memberi kekuatan. Jika kalian tidak mengerti, tanyakan kepada Sayyidina Bilal, subhanallah. Tanyakan kepadanya, dia terus dipukuli, dan cinta kepadanya semakin kuat. Meskipun dihina, cinta kepadanya semakin kokoh. Jika kalian tidak mengerti, tanyakan kepada Sayyidina Salman Al-Farsi, yang bertahun-tahun mencari dan datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmat kepada beliau. Dari mana dia mulai, dan kemana dia tiba. Jika kalian tidak mengerti, tanyakan kepada Hazrat Hubaib, tanyakan kepada mereka yang syahid di Badar. Cinta ini memberikan kekuatan yang luar biasa. Tanyakan kepada Hazrat Ans bin Nadar di medan Uhud, bagaimana cinta ini menghidupkan jiwa dan menyegarkan ruh. Seseorang tidak perlu banyak berbicara, yang penting adalah mengingat satu hal saja. Ingatlah satu hal dengan benar. Para ulama besar berkata, cinta kepada Rasulullah adalah jalan menuju keselamatan, karena cinta kepada beliau menyelamatkan kita dari api neraka. Dan mereka berkata, ingatlah, hidup kita adalah untuk cinta kepada Rasulullah. Setiap detik kita bersyukur kepada Allah. Wahai orang-orang, siapapun yang merasakan sakit karena cinta, maka jangan menunda obatnya. Dahulu, para sahabat duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perhatian, seakan-akan dunia ini tidak ada. Mereka tinggal bersama beliau, dan berkata, ya Rasulullah, tanpa kehadiranmu hati kami merasa kosong.
Begitulah cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa tidak tenang tanpa beliau, merasa tidak ada yang bisa memberi ketenangan selain beliau. Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memberi waktu untuk itu. Kita harus membaca sirah beliau, menghafal hadis-hadis beliau, dan memperdalam pemahaman kita tentang beliau. Apakah kita pernah mengucapkan shalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1.100 kali sejak pagi tadi? Jika kita mencintai beliau, apakah hati kita penuh dengan rasa sakit karena umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlupakan? Apakah kita benar-benar memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun sayangnya, kita seringkali melupakan waktu berharga kita. Orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berkorban untuknya, memberi waktu dan perhatian. Kita memberikan uang kepada anak-anak kita, tetapi tidak memberi perhatian. Kita memberikan rumah kepada mereka, tetapi tidak memberikan lingkungan yang baik. Kita harus ingat bahwa waktu adalah hal terpenting yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan melihat dan mengikuti. Jika kita menghabiskan waktu untuk mendalami cinta ini, mereka pun akan belajar. Semua yang kita lakukan akan meninggalkan jejak di hati mereka. Oleh karena itu, mari kita bangun cinta ini dalam hati kita. Mari kita curahkan waktu dan perhatian kita untuk mempelajari dan menghidupkan cinta ini dalam hidup kita.